Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Udah mau weekend aja nih. Ada duit buat weekend? Gak ada duit? Mau duit? Mau. Kerja? Hah? Gak ada lapangan kerja? Gak ada. Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Bisa aja saya. Ya udahlah, udah pada pengen weekend semua kan? Jadi kita langsung saja kita selesaikan Midnight Live pada malam ini ya. Udah pada pengen pulang ya? Paling juga segmen 4 tinggal 1 orang. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal flexing. Flexing itu fenomena yang unik. Ya. Kayak gebetan yang bilang, aku suka kamu apa adanya. Giliran dijemput pakai motor bebek langsung bilang, maaf ya aku ada acara mendadak. Aku ada kerja kelompok sama Pak RT. Giliran lihat kita bawa mobil rental, dia tiba-tiba nanya, kapan kamu ajak aku jalan? Bisa aja kusen WC. Intinya flexing itu bukan sekedar pamer, tapi kadang bisa jadi kode keras. Aku anak sultan, pastikan dompetmu tebal baru kita jalan. Aku gak butuh tebak-tebakan garingmu itu. Tebak-tebakan garing ya. Apa betul ayam kampung kalau ke gunung jadi ayam camping? Basi ya. Kalau ayam kampung disuruh kuliah jadinya ayam apa? Yang nyuruh kuliah nggak waras. Masa ayam disuruh kuliah? Kali ini kita fokus ke wacana aturan anti flexing, bukan buat rakyat tapi buat pejabat. Jadi beberapa hari lalu anggota DPR fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani ngide bikin undang-undang anti flexing. Isinya sederhana, katanya biar pejabat dan anggota DPR nggak pamer hidup mewah tanpa empati ke rakyat. Di atas kertas sih kelihatan manis, tapi di telinga rakyat kedengarannya ironis. Memang masih ada pejabat yang flexing, tapi kan masalah utamanya bukan itu. Masalahnya ada ketimpangan yang jauh antara pejabat dan rakyat. Mas Dhani, rakyat lagi susah, harga kebutuhan naik, lapangan kerja seret. Butuhnya lapangan kerja harga murah biar dompet gak kering. Kok malah dikasih ide undang-undang anti flexing. Jaka Sembung naik Permadani. Nggak nyambung Mas Dhani. Ya nggak nyambung, yang naik Permadani kan Aladin. Ibaratnya nih Mas Dhani, orang lagi aus butuh air, tapi yang sampean kasih abu gosok. Tenggorokannya tetap seret, mukanya keset. Menanggapi ide Dhani, Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji menilai nggak semua hal perlu dibuatkan undang-undang. Sarmuji nambahin bisa ruwet nanti. Bisa-bisa banyak pejabat dan anggota dewan lebih sibuk ngurus postingan daripada bikin kebijakan. Postingannya tebak-tebakan lagi. Apa bedanya kamu sama DPR? Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau kamu Dewan and Only. Menurut Sarmuji, tiap partai bisa bikin code of conduct atau pedoman tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggotanya. Nantinya pedoman itu harus selalu diingatkan kepada para anggota. Kritikan terhadap usulan undang-undang anti flexing dari Ahmad Dhani juga datang dari influencer atau konten kreator Andovida Lopez. Dia menawarkan solusi yang dianggap lebih substantif. Menurutnya aturan anti flexing itu nggak penting. Aturan itu memaksa pejabat buat nahan diri pamer harta. Padahal kesadaran akan hal itu harusnya datang langsung dari empati para pejabat itu sendiri. Ia juga menegaskan lebih tepat RUU perampasan aset.
Karena bisa jadi instrumen buat mencari asal-usul kekayaan seorang pejabat yang demen banget pamer. Jangan-jangan duit hasil maling buat flexing. Dengan RUU perampasan aset, penegakan hukum bisa langsung menyasar pada potensi adanya tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Bukan sekedar gaya hidup. Indonesia baru saja diguncang demonstrasi besar yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah. Luka sosial belum kering, ekonomi masih pincang. Pincang kayak sendal jepit putus sebelah, bisa dipakai jalan tapi nyeret. Ya. Nyeret maksudnya. Dari seret ke nyeret ya. Pincang kayak sendal jepit, yang satunya copot jadi nyeret. Betul ya? Harga kebutuhan pokok makin naik, lebih mahal dari gebetan yang sok jual mahal, disapa nggak nengok, di WA nggak bales. Giliran tahu kita bawa RX King, knalpot racing langsung minta dianterin. One full, 1, 2, 3, 4. Nggak mau saya, nggak bisa. Saya bisa cuma numpak RX King aja ya. Angka pengangguran juga belum turun-turun. Data BPS Februari 2025 mencatat 7,28 juta orang masih jadi pengangguran. Kata orang, anggur emang lebih enak dari apel. Tapi percayalah, lebih enak diapelin daripada dianggurin. Bisa aja saya. Sementara 59% pekerja masih bertahan di sektor informal tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian masa depan. Ibarat temen tapi mesra, status gak pacaran tapi disuruh setia. Gak punya status kok posesif. Nah, pertanyaannya, dalam situasi kayak gini siapa yang butuh aturan anti flexing? Ya udah tahu saya kok nanya saya. Fenomena flexing memang ada dan bisa memicu iri, memperlebar jurang sosial, bahkan menumbuhkan budaya konsumtif. Namun menjawabnya dengan undang-undang baru jelas itu salah kaprah. Aturan anti flexing itu kayak bawa bapak bikin larangan gibah di pos ronda. Gak efektif. Wong pas bikin aja sambil gibahin tetangga. Misalnya nih ya, Pak Mul, kita bikin aturan larangan gibah di pos ronda yuk. Loh kenapa Pak Yono? Biar Pak RT gak ngomongin kesibukan orang mulu. Emangnya Pak RT punya kesibukan? Sibuk banget dia Pak. Tadi aja saya lihat Pak RT lagi ngupas kuaci pakai kaki. Bisa aja kepala cebong. Balik lagi soal flexing. Jadi flexing bukan soal hukum, tapi soal kultur dan literasi. Di zaman digital, rendahnya literasi finansial dan etika digital bikin banyak orang tergoda untuk tampil seperti sultan. Di medsos postingnya fine dining, giliran diajak nongkrong pesen es teh tawar 1 di split jadi 2 gelas. Mana gulanya dibawa dari rumah lagi. Penonton banget ini mah. Jadi solusi biar nggak flexing itu bukan jeratan pasal atau hukuman, tapi pendidikan, kampanye literasi dan keteladanan. Dan yang lebih berbahaya, ide aturan anti flexing ini bisa bikin sesat. Seolah kasih wejangan, silakan korupsi asal nggak update story. Kan nggak bener ini. Pemain ini. Kalau ada pejabat tiba-tiba kaya tapi nggak pernah update story, pemain lama ini. Suhu. Kalau sampai begitu logikanya, maka batas moral kehidupan publik runtuh. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan gak lagi dianggap jadi kejahatan, tapi cuma pamer harta yang kebablasan. Padahal persoalannya bukan gaya pamer, tapi asal-usul kekayaan itu sendiri. Ibarat bawa bapak pulang kerja bawa duit 8 miliar. Istrinya tanya, duit dari mana itu Pak? Udah Bu, itu rezeki, yang penting jangan diposting. Jadi jafu saya. Kita ambil contoh kerusuhan di Nepal akhir-akhir ini. Pemicu utamanya karena keluarga elit penguasa hidup mewah,
Padahal negaranya miskin, rakyatnya susah. Ibarat kosan lo bocor, listriknya ngejepret mulu. Bukannya dibenerin, ibu kos malah beli AC 10 PK. Di medsos Nepal, tagar Nepo Baby dan Nepo Kids viral. Buat nyindir anak-anak pejabat yang hobinya flexing di medsos. Jadi banyak anak-anak pejabat di Nepal posting di TikTok, pamer barang branded, naik mobil mewah, naik pesawat pribadi, cuma buat makan roti di luar negeri. Kali. Padahal gaji resmi bapak ibu mereka buat beli bensin pesawat aja nggak cukup. Paling beli eceran. Bang, after setengah liter ya. Nah, kalau ditarik ke Indonesia, kritik terbesar soal ide undang-undang anti flexing bukan di isinya, tapi di prioritasnya. Rakyat butuh solusi harga sembako, lapangan kerja, sama jaring pengaman sosial. Elah dalah, kok yang muncul malah larangan pamer. Ibarat tim bola kalah mulu, nggak bisa ngegolin. Pelatihnya bukan bikin strategi, malah bikin aturan dilarang selebrasi. Kan nggak nyambung. Kasihan Balotelli habis golin diem aja. Sambil ngedumel, why always me. KPK bilang kalau flexing pejabat nggak bisa dianggap sepele. Justru dari flexing itu sering terungkap praktek korupsi. Udah banyak banget bukti kalau flexing pejabat berasal dari dana yang nggak wajar. Misalnya Rafael Alun, pejabat di Jen Pajak. Kekayaannya terbongkar bukan lewat laporan resmi, tapi gara-gara anaknya rajin pamer Harley Davidson dan Jeep Rubicon di medsos. Dari situ publik mulai curiga. KPK pun turun tangan, hasilnya Rafael terbukti menerima gratifikasi 111,2 miliar rupiah plus pencucian uang. Ujung-ujungnya 14 tahun di penjara. Lalu ada Andi Pramono, pejabat bea cukai, keluarganya rajin upload barang branded dan rumah mewah. Padahal LHKPN-nya cuma sekitar 13-14 miliar rupiah. Setelah ditelusuri, KPK menemukan aliran dana tidak wajar 58,9 miliar rupiah. Ada juga mantan pejabat di Jen Pajak, Eko Darmanto, pamer pesawat Cessna dan motor gede. Selanjutnya pejabat pajak Sudarman Harja Saputra, istrinya kolektor tas branded. Hermes. Bacanya gimana tuh? Hermes. Hermes. Sampai muncrat ya. Lalu pejabat bea cukai Muhammad Rizky Alamsyah, keluarganya rajin posting liburan premium. Karena kalau liburan Pertalite dioplos. Kalau penonton liburan eceran kan? Gak apa-apa, diecer niatnya dulu, bulan depan beli tiket, bulan depannya lagi booking hotel. Nah baru pas hari H, demo, rawat jalan. Udah tahu aja sakitnya. Memang nggak jadi flexing, yang ada pening bayar tagihan rumah sakit. Jangan sampai ya. Jangan dong. Tetap sehat. Tetap semangat. Biar bos kita keluar negeri. Oke, flexing juga dilakukan pejabat daerah. Ada Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Sekda Riau SF Haryanto yang keluarganya hobi posting kemewahan. Dan mereka semua berakhir sama dipanggil KPK. Ex penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap bilang flexing sama harta nggak wajar. Itu udah kayak Gemini ketemu Libra. Cocok saling melengkapi. Aku Gemini, kamu Libra. Aku udah siap nih ke KUA. Bisa aja salep kadaluarsa. Yudi juga bilang mekanisme perampasan aset yang kuat bisa bikin pejabat dan keluarganya mikir dua kali sebelum pamer kekayaan yang arahnya aja nggak jelas. Jadi kalau dilihat undang-undang anti flexing ini malah nggak nyentuh akar masalah. Bahkan berpotensi melenceng dari substansi dan konteks. Ibarat pulang kerja niatnya mau jalan sama gebetan, di tengah jalan tiba-tiba mantan WA.
Yuk malam ini kita couple padel. Langsung rem mendadak puter balik. Siapa tahu habis padel lanjut kadel. Jangan ya dek ya. Gue slice juga loh. Jadi rakyat gak nungguin aturan tentang gaya hidup. Tapi rakyat butuh kebijakan nyata. Tentang jaminan lapangan pekerjaan, jaminan sosial, dan masa depan yang lebih pasti. Stop ngide yang cuma bikin sensasi tapi gak nyentuh substansi. Mulailah bicara pakai bahasa yang dipahami rakyat. Yaitu bahasa kesejahteraan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi lainnya yang menarik dan juga mendorong. Dan kami juga punya seorang bintang tamu hari ini. Ada Edric Chandra yang akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Semangat banget udah mau weekend. Padahal juga gak kemana-mana weekend ya. Lembur lagi. Oke, kita lihat informasi yang berikut ini ya. Bosan nongkrong di kafe dengan menu dan suasana yang gitu-gitu aja, Mania mungkin bisa nyobain nongkrong di pet cafe sambil seru-seruan bersama hewan lucu menggemaskan. Seperti penonton menggemaskan ya. Tapi ini hewan lucu yang menggemaskan yaitu kapibara. Berikut liputan jurnalis Metro TV Ari Setia dibantu juru kamera Dani Wijayanto berikut ini. Halo, apa kabar Mania? Ketemu lagi bareng saya. Nah, kali ini saya berada di sebuah kafe di kawasan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Kali ini saya akan ajak Mania untuk makan enak. Tapi maksudnya saya aja yang makan, Mania mah nonton aja. Nah, kali ini saya akan ajak Mania untuk makan enak sambil bermain dengan hewan yang lucu menggemaskan, kapibara namanya. Katanya sih ini hewan paling santuy. Nah, penasaran seperti apa? Ikutin saya. Mania, sekarang saya sudah berada di lantai 2 tempat makan dan juga interaksi bersama dengan kapibara. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini kita bisa selain menikmati makanan dan minuman yang disajikan, kita juga bisa berinteraksi secara langsung dengan kapibara dengan cara memberi makan kapibara ini dengan makanan yang sudah disediakan oleh pihak kafe. Ini sembari menunggu makanan minuman yang dipesan datang, saya akan coba untuk berinteraksi langsung dengan kapibara di sini. Ini kalau kita lihat cukup gede ya. Ini beratnya dari informasi yang disampaikan kurang lebih 15 kilo. Wah, berat banget ini. Nah, kapibara ini juga dikenal sebagai hewan paling santai katanya. Karena dia ini bener-bener hidupnya cuma makan ya Mania. Makan, santai, dan dia tuh katanya paling mudah bergaul dengan hewan-hewan manapun. Tuh, kita akan coba untuk
kasih makan. Ini saya pegang rumput, ini namanya rumput odot. Ini memang rumput yang sudah disiapkan secara khusus untuk makan kapibara di sini. Tuh. Ini kalau Aumania stres ya kan, bisa menghilangkan penat dengan cara ke kafe ini sambil ngelus-ngelus kapibara ya kan, daripada ngelus-ngelus mantan ya kan yang udah pergi kemana. Sini Aumania bisa ngelus-ngelus kapibara dan juga mungkin bisa tatap-tatapan dengan kapibara. Ini kayaknya tatapannya kalem banget nih, lebih kalem dari mantan Aumania ini tatapannya ini. Tuh kayaknya lahap banget nih makan. Makanya dibilang hewan tersantai ini karena dia kerjanya makan mulu nih, sampai gemuk kayak gini nih. Mungkin kalau saya gemuk ini kayaknya juga kayak banyakan makan, banyakan santai nih kayak kapibara ini. Nah, ada beberapa hal tentunya yang perlu diperhatikan Aumania ketika berinteraksi dengan kapibara ini. Beberapa hal yang dilarang adalah seperti contohnya mengejar kapibara karena dia nanti akan refleks ketakutan. Kecuali kalau Aumania biasa ngejar mantan ya gitu. Ini jangan dipraktekin nih buat ngejar-ngejar kapibara karena dia bakal lari nih. Terus kemudian dilarang untuk menggendong kapibara karena informasinya kapibara ini gampang atau mudah stres kalau digendong gitu. Ini saatnya kita nyobain aneka menu yang sudah terhidang di sini. Kalau dilihat sekilas ini ada sejumlah menu dessert dan juga ada makanan utama dan juga ada platter nih yang isinya kentang goreng, sosis dan juga nugget. Nah, saya tertarik dengan salah satu dessert di sini. Saya cobain dulu yang pertama. Ini ada matcha panna cotta. Ini seperti apa rasanya? Langsung saja kita cobain. Ini matcha panna cotta yang berpadu dengan lembutnya sponge cake yang menyajikan kelembutan dan juga ketenangan di setiap gigitan. Ketenangan di setiap gigitan. Tenang sih kalau nggak diuber-uber sama chat dari mantan. Ayo buruan sayang, kamu di mana? Nah, selain itu juga di sini ada beberapa hidangan minuman yang khas dari kafe ini. Ini ada kapi cool dan juga ada kapi latte dan ini ada matcha milkshake. Saya akan coba dulu ya kapi latte. Nah, selain itu Aumania nggak perlu khawatir. Di sini juga ada menu makanan berat. Di sini saya sudah pesan beef yakiniku rice bowl. Langsung aja kita cobain. Mantap. Aumania nggak perlu khawatir. Di sini makanannya enak-enak, minumannya juga seger-seger. Jadi langsung aja ke cafe ini dan cobain semua menu makanan dan minumannya, dan yang terutama adalah berinteraksi langsung dengan kapibara. Oke Aumania, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak tanya-tanya ataupun ngobrol-ngobrol langsung dengan sejumlah pengunjung yang ada di sini, karena tadi saya lihat ini mereka pada enjoy, menikmati banget momen berinteraksi dengan para kapibara yang ada di sini, dan juga pengen tahu seperti apa sih tanggapan mereka mengenai menu makanan minuman yang ada di sini. Dan sudah bersama saya di sini jauh-jauh datang dari Brunei untuk mencoba makanan minuman di sini dan juga berinteraksi dengan kapibara. Assalamualaikum. So, what's your name? My name is Azima. And you? Nadia. How do you know about this cafe? Actually, I follow this account that's on Instagram called Jakarta Go, JKTGO, and it was featured on there. I think it was a few days ago, so we wanted to try out since we're here.
Yeah, it was based off of her suggestion. We're staying in the area, so it wasn't too far, and we really wanted to see the capybaras. So Azima and Nadia, what do you think about the menus, especially food and beverage here? Oh, I think it's really creative and cute. Everything is almost in the shape of a capybara. Also, the menu items, yang makanan berat, are all really tasty as well. Yeah, we had the rice right before this. That was really nice, and I'm really excited to try the desserts after. They're so cute. The pudding looks really yummy. So, is this your first time to try the pet cafe? For me personally, I've tried a pet cafe before, but it was only for cats. So this is my first time seeing and feeling a capybara. Yeah, I think I've also tried cat cafes before, but never a capybara. Thank you so much, Azima and Nadia. Or maybe we can try together to say "au" to the Aumania. Okay, you follow me. 1, 2, 3. Au! Oke, sekian. Sampai jumpa. Nah, untuk lebih jelasnya, apa saja ketentuan bagi para pengunjung yang ingin berkunjung ke sini dan juga berinteraksi dengan kapibara, serta apa saja menu makanan minuman yang dihadirkan ataupun disajikan di sini, saya akan ngobrol langsung bersama dengan pengelola kafe. Selamat sore. Ya, sore. Dengan siapa? Saya dengan Abdul. Abdul, ini ketentuan bagi masyarakat yang ingin berkunjung dan juga berinteraksi dengan kapibara seperti apa? Oke, gampang banget. Kalian tinggal buka aja website kita, kapikapetcafe.com. Di situ ada pilihan jam, ada 6 sesi. Kalian bisa pilih langsung ke payment, langsung datang aja udah. Gitu aja cukup. Untuk menu makanan minuman yang dihidangkan, disajikan, ada apa aja? Menu dan makanan dan minuman itu banyak banget ya. Kita ada ada dessert, ada makanan main course juga, minuman, dan ada dessertnya. Oh ya, yang spesial itu dessert kita bertema dengan kapibara. Iya. Terakhir, mungkin ada pesan khusus nggak buat para masyarakat ataupun mereka para pengunjung yang ingin datang ke sini? Oke, buat kalian yang penasaran sama kapibara, langsung aja datang ke Kapika. Pokoknya kalian bakalan senang banget, bakalan happy, bakalan enjoy. Terima kasih banyak. Oke, nah gimana Omania? Penasaran? Buruan datang ke sini. Dari Jakarta, Aris Setia, Dani Wijayanto, Metro TV. Didukung oleh Kita kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Iya, kita kembali lagi di Midnight Live, acara yang selalu setia nemenin kalian di malam hari. Ya. Sering kesepian kan? Tempat di mana mimpi-mimpi kadang lebih berisik daripada bisikan rindu dan sayang yang gak pernah kamu kirim. Dari ribuan mimpi, pasti penonton ngimpi pengen jadi pengusaha sukses. Iya kan? Nah, kalian gak perlu mimpi lagi karena ada program Diplomat Success Challenge yang menjadi wadah lahirnya wirausaha muda di Indonesia. Hibah modal usahanya sampai miliaran rupiah. Dan di segmen ini mari wujudkan mimpi kalian jadi seorang pengusaha. Jangan cuma jadi penonton yang tepuk tangan tiap lihat orang sukses. Ya. Gimana? Jadi penasaran? Ya? Penasaran? Ya. Kebetulan malam ini kita akan mengundang seorang bintang tamu, ya, Edric Chandra. Sebagai program initiator Diplomat Success Challenge. Langsung saja kita sambut Edric Chandra. Mas Edric, apa kabar? Kabar baik. Ini siapa nih? Nggak tahu juga sih.
Siapa ya Mas? Tadi Siapa kamu? kenalan ya? Saya drivernya. Tadi kan saya jemput dia buat kesini. Kan bisa aja jadi pengusaha juga. Oh iya, banyak juga awalnya dari driver jadi pengusaha ya. Oh iya. Dari driver jadi Pengusaha. iya. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Mas Edric Chandra. Silakan Mas Edric. Waduh, Mas Edric. Bagaimana Mas Edric melihat Indonesia saat ini? Kayak tadi ya dari driver bisa jadi pengusaha. Ada lucunya. Tapi kalau misalkan bisa berproses, kenapa enggak gitu loh. Siapa tahu prosesnya benar. Iya. Siapa tahu ya. Tapi memang apakah Mas Edric ini dulu basicnya seorang pengusaha sehingga sekarang membuat sebuah program yang terbilang sukses begitu ya untuk bisa menelurkan pengusaha-pengusaha baru di Indonesia? Oke, enggak sih sebenarnya. Oke. Jadi berangkat dari pegawai, begitu ya. Terus kemudian mendapatkan kesempatan untuk menciptakan sebuah program dan kebetulan foundersnya itu benar-benar support untuk pembangunan masyarakat juga. Gitu. Jadi founders dari perusahaan ini merasa bahwa ya kalau misalkan ekonomi di masyarakat atau society-nya tidak terbentuk, gimana bisa beli barang gua? Simpelnya begitu. Nah, program ini tuh sebenarnya berangkat dari keresahan pribadi karena nggak semua orang tuh punya privilege. Gitu. Mungkin privilege-nya bisa jadi mulai dari, oh ya gue dilahirin di keluarga yang memang sudah kaya. Ya. Gue punya kesempatan untuk belajar di kampus-kampus gede gitu ya. Nah justru berangkat dari program ini, begitu ya, bahwa semua orang itu pasti jadi pengusaha. Kenapa? Gitu kan, bangun tidur aja kita usaha bos. Oh Iya kan? iya. Ya kita usaha gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu, gitu kan, mindsetnya kan begitu. Nah, kadang-kadang orang selalu berpikir bahwa pengusaha sama dengan uang. Iya. Gitu kan. Karena orang berusaha ya ingin jadi pengusaha karena ingin mendapat keuntungan atau profit yang tinggi gitu kan. Betul. Padahal yang kita maksud menjadi seorang pengusaha yang sesuai dengan karakter nenek moyang kita nih. Kalau misalkan kita bicara soal sejarah ya, ya kita berusaha untuk bisa menghidupi sekitar kita. Berangkatnya kan dari situ dulu. Kita berusaha supaya kita umurnya bisa lebih panjang karena bisa makan. Gitu. Nah harapannya dari nenek moyang kita deh anggapannya gitu kan. Ya kita berusaha untuk memberikan kontribusi yang baik juga buat sekitar kita. Minimal dari keluarga kita dulu deh. Oke. Gitu, But kan, in this economy, Asik. English nih, English. kan susah juga nyari kerja. Nah, betul. Nah, kalau misalkan kerja gitu ya, misalkan contoh saya juga bilang, ya pegawai gitu kan. Jadi pegawai itu sebenarnya lebih beresiko loh. Dibandingkan menjadi pengusaha. Kenapa tuh? Lo kerja dari pagi, 9 to 5 deh misalkan contoh. Oke? Resikonya adalah, kalau dalam kondisi sekarang tiba-tiba daya beli turun. Gelombang layoff, kan katanya ngomong PHK agak kasar ya sekarang bilangnya layoff. Itu juga lagi besar, lagi banyak. Begitu kan. Sebenarnya itu sangat beresiko karena teman-teman juga nggak punya kepastian dalam ya hidup kalian juga gitu. Oke. Tapi kalau menjadi seorang pengusaha apakah memang punya kepastian? Ya kan kita saat ini dengan kondisi ekonomi seperti ini cari kerja aja susah apalagi jadi pengusaha. Jadi modal lah ya Pak, nggak ada modal. Modal ya. Nah, Iya, sebenarnya kalau misalkan bicara soal resiko, sebenarnya menjadi seorang entrepreneur itu jauh lebih bisa dibilang itu resikonya lebih kecil. Kenapa? Berangkat dari mindset dulu. Kalau menjadi pengusaha, mindsetnya adalah gimana caranya kita berani mengambil resiko with calculated risk. Jadi ada perencanaan yang dilakukan. Direncanakan supaya resikonya kecil atau bahkan zero risk. Jadi perencanaannya yang lebih penting. Ada yang bilang gini, ya udah jadi pengusaha just do it gitu. Ya lakuin aja dulu. Menurut saya itu paling bahaya. Karena itu jatuhnya nekat ya. Jatuhnya nekat gitu loh, nggak direncanain gitu. Modal apa modal nekat ya. Betul. Nah, kalau kita bicara soal DSC ya, Diplomat Success Challenge ini kan sudah masuk ke season 16. Wah, lama juga ya.
Lama ya, dari tahun 2010. Apa yang menjadi kunci konsisten tadi sehingga DSC masih bisa bertahan sampai sekarang dan juga terus menghasilkan entrepreneur yang terbaik di Indonesia? Satu, sebenarnya komitmen. Yang kedua, kita nggak pernah kerja sendiri. Jadi ini kerja kolektif sebenarnya. Kalau misalkan dibilang kerjasama, teamwork, ini kerja kolektif. Dalam arti ketika kita berkolaborasi banyak dengan para inkubator, begitu ya, para bisa dibilang aktivis yang punya tujuan yang sama, visinya sama, begitu kan, untuk memberikan wadah kepada siapapun yang nggak punya privilege, nggak punya knowledge untuk menjadi seorang entrepreneur. Kita gerak kolektif, komitmennya ada, itu yang sebenarnya membuat kita bisa lari panjang. Karena ada yang bilang gini, entrepreneurship is a lonely journey. Gitu kan, menjadi seorang pengusaha di top, misalkan contoh yang punya gedung ini kan sendirian kan sebenarnya kan. Mau ngobrolin, gue mau bayar gaji bulan depan kayaknya nggak mampu nih. Masa mau ngobrol sama karyawan gitu kan, bahaya banget ya. Oh iya kan. Jadi menjadi seorang pengusaha sebenarnya itu is a very lonely journey. Ketika di akhir bulan atau di awal bulan semuanya lagi nunggu gaji, nih orang lagi mikir gue bisa gaji apa enggak. Nah, ketika wadah itu dibentuk, ekosistem itu ada, kita jadinya merasa bahwa ya we are not lonely anymore. Dan ekosistem seperti inilah yang membuat kita semakin kuat, semakin solid. Apa yang ingin di-highlight atau ditonjolkan dalam DSC di season ke-16 ini? Kadang-kadang kita selalu melihat bahwa apapun yang ada di sana, yang di luar sana, lagi viral, lagi di negara ini lagi viral barang A, di negara B lagi viral barang B. Pertanyaannya cuma satu, apa yang Indonesia punya? Jadi 3 tahun terakhir, begitu ya, kita melihat bahwa ternyata menjadi seorang entrepreneur itu perlu punya satu yang berbeda, yaitu adalah karakter bangsa. 3 tahun terakhir kita ngajak teman-teman untuk bahasanya belajar tentang kondisi geopolitik Indonesia, begitu kan? Membuat karakter entrepreneur yang Indonesia banget. Nah, terkadang mereka lupa gitu kan, bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu sendiri, itu selalu bicara tentang, oh ya toolsnya banyak, sekarang udah ada AI, ada quantum computing gitu ya. Toolsnya semua ada, teknologinya ada juga. Yang mereka lupakan adalah kita sebagai bangsa Indonesia itu punya roots sejarah, budaya, yang sangat kaya. Tapi masalahnya adalah, gitu kan, kadang-kadang kita nggak pede untuk mempergunakan narasi tersebut karena dianggap jadul, dianggap terlalu kuno. Nah, ketika teman-teman, kita mengharus teman-teman tahun ini, begitu ya, untuk berani ngambil dari roots sejarah yang ada. Yuk kita bikin viral ke global. Maybe it's a very good option, membuat mereka semua yang tahu, yang di luar sana tahu bahwa rawon tuh luar biasa. Bukan cuma rendang gitu ya. Soto mie Bogor itu enak banget. Jadi kembali ke akar ya? Kembali ke akar. Saya WhatsApp mertua saya, dia kan pengusaha tumpeng dia. Dapat modal mau ikutan ini juga deh. Boleh banget. Pasti. Banget dia kan. Kenalan dulu? Apa? Kenalan dulu. Tahu. Tadi saya duduk ya, lupa ya. Ini baru bukti nyata nih. Pas masuk, tadi driver kan? Sekarang langsung jadi pengusaha. Bukti nyata itu ya. Enggak aja. Udah berapa yang daftar untuk DSC di season ke-16 ini? Sudah 42.418. 42.000. Wow. Itu gimana menyaringnya itu dan akhirnya bisa menemukan seorang entrepreneur yang memang sesuai dengan tujuan DSC kali ini? Cukup menantang sebenarnya, dari tahun ke tahun kita menantang diri. Tahun lalu kita 36.712, tahun ini sebenarnya targetnya 40.000. Begitu kan. Hari ini, ya live ya kebetulan teman-teman, besok udah closing tanggal 13 September. Oke, sudah 42.000, sudah achieve bahkan di atas target. Wow. Nah,
Proses penyaringannya sebenarnya ya tim ya. Kita pasti ngeliatin financial perspektif, yes. Customer perspektif pasti, begitu kan. Tapi ada satu yang berbeda di Diplomat Success Challenge gitu ya. Kita melihat bahwa founders mentality itu segalanya. Jadi contoh nih, kita mau bandingin, bisnis yang penambangan emas deh gitu misalkan contoh. Dibandingin sama bisnis padel. Kalau bisnis sama bisnisnya dibandingin, fair nggak? Nggak dong. Nggak. Tapi kalau yang punya dibandingin boleh nggak? Gitu. Jadi karakter dari si pemilik atau foundersnya itu sendiri yang lebih penting buat kita. Itu harus. Jadi misalkan punya business plan, wajib. Visibility tadinya bagus, wajib. Tapi yang lebih penting bagi kami adalah karakter dari pengusahanya. Karena karakter pengusaha ini sendiri yang harapannya ya bisa membawa mimpinya jauh ke depan. Bagaimana membentuk karakter pengusaha yang tangguh di zaman sekarang? Itu juga PR sih. itu masih jadi PR ya? Itu masih jadi PR bersama. Tapi kita percaya bahwa nilai-nilai yang kita punya mulai dari, ya kembali lagi, negara kita didirikan bukan oleh pewaris. Tapi negara kita didirikan oleh perintis. Iya. Benar ya. Nah, kalau misalkan bicara soal konteks perintis, begitu kan, berarti ya harus tahan banting. Itu yang pertama. Terus yang kedua, visionnya harus kuat. Bahasa kerennya kalau tahan banting kan resilience, gitu kan. Yang ketiga, yang paling mendasari, banyak yang bilang berangkat dari passion. Tapi menurut Kang Otong misalnya contoh, passion itu gimana sih bro? Apa tuh? Tadi ngawalin pakai bahasa Inggris. Itu fashion. Ini passion. Artinya busana. Asik. Hasrat. Apa kita? Tapi tadi kriterianya juga penonton semua tuh. Apa tuh? Tahan banting. Kuat ya, dingin ya. Sering dibanting emang. Nah, baik yang bilang bahwa passion itu kan do something what you love. Yang membuat lo bahagia sehingga gairahnya ada. Nah, passion itu kan sebenarnya berangkat dari kata passion, artinya adalah to suffer. Berarti yang selama ini orang berpikir, orang bilang bahwa, terserah lah siapapun yang ngomong ya. Passion itu adalah do something what you like, you love, yang kamu sangat senangi. Sebenarnya passion itu artinya penderitaan. Harus menderita. Penderitaan. Penderitaan ya. Nah, kan masalahnya kan ditulis doing something yang kamu suka dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya passion itu adalah kamu memilih penderitaanmu dan teguh pada penderitaanmu. Contoh sederhana gitu ya. Punya pekerjaan menderita nggak? Ya kita syukuri saja. Sampai subuh bos. Semuanya gimana? Fun semua kan? Asik. Nggak punya kerjaan, menderita juga. Jadi pilih penderitaanmu. Gitu kan? Punya pacar menderita nggak? Ya, tergantung tuh. Asik. Kalau nggak punya pacar menderita juga nggak? Ya juga ya. Nah, pilih penderitaan yang teman-teman mau pilih. Itu menjadi bahan bakar sebenarnya untuk mencapai visinya sehingga kalian jatuh bangun tuh akhirnya ada. Iya. Nggak capek karena bukan bicara tentang yang saya pilih adalah hal yang bahagia, tapi ini adalah start dari penderitaan yang kalian pilih. Kalian sudah sadar ini menderita gitu. Jadi usaha rugi, usaha terus ya. Rugi lagi, usaha terus. Lanjut terus. Namanya juga menderita ya. Nggak ada yang spontan, nggak ada yang instan. Ya kan, semua butuh perjuangan. Mas Edric, terakhir nih harapannya untuk Diplomat Success Challenge di tahun ini, di season ke-16, apa yang menjadi harapan terbaik atau ambisi Mas Edric ke depan? Kami bisa hadir aja di tahun ini itu bless. Jadi ya kita syukuri banget. Waktu 2020 ketika pandemi pun kita juga tetap ada. Jadi 16 tahun tuh konsekutif. Wow. Dalam kondisi sekarang yang kita tahu bersama, maksudnya kita rasakan bersama lah, mungkin belum tentu tahu juga ya. Itu kan memang kondisinya lagi slow down. Nah,
ini adalah momen yang tepat buat kita semua untuk bahu-bahu deh, gitu loh. Maksudnya yuk bareng-bareng, kita bodo amat yang support siapa, kalau nggak support ya sudah, gitu kan. Nah, dari sudut pandang pengusaha, as entrepreneur, yang kita bisa lakukan itu adalah kita lakukan apa yang kita bisa untuk membangun ekonomi, begitu kan. Yang ngurus peraturan, ya tolong didukung lah supaya peraturannya, harapan ya. Oke, yang ngurus peraturan, tolong dibantulah pengusaha ini supaya kita juga bisa mendukung masyarakat yang lain. Supaya lapangan pekerjaan ada. Gitu kan? Bukan dipersulit. Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, ya sudahlah kita terima. Tapi daripada kita banyak beropini, di Diplomat Sales Challenge, kita ngajak teman-teman untuk yuk bikin karya aja. Kita berikan contoh, set the example, ya kan? Dan dari situ supaya bisa jadi trigger buat teman-teman yang buat peraturan, oke, untuk lihat kondisi realnya seperti apa. Pak Edric, mertua saya nanya nih, syarat IKDSC gimana nih? Syarat IKDSC gimana nih? Mertua saya nanya nih. Sebenarnya sederhana. Satu, warga negara Indonesia bukan mertuanya. Oh iya, ya kebetulan. Jangan dari orang Kuningan kebetulan. Ganteng beda soalnya. Auranya ya. Warga negara Indonesia, satu, tinggal submit ke diplomatsukses.com sebelum 13 September. Teman-teman nggak usah bingung, ikutin aja prosesnya yang ada di website tersebut. Sangat mudah, begitu kan. Kalau nggak punya bisnis pun nggak masalah karena kita menerima ide. Jadi ide pun juga bisa kita wujudkan. Kembali lagi yang kita berikan adalah hibah. Kita nggak minta 2,5 miliar. Wow, 2,5 miliar. Hibah, kita nggak minta duitnya balik ketika sudah diterima. Yang kita minta adalah kontribusi dan impact terhadap masyarakat seperti apa. Kita doakan sukses ya. Diplomat Sukses Challenge di season ke-16 ini mungkin terakhir dari Mas Edric, lebih penting mana? Prestasi atau koneksi? Prestasi. Prestasi. Jadi tolong disampaikan ke mertuanya walaupun kenal saya hari ini nggak ada bedanya, tetap prestasinya. Kirain bisa langsung Kirain potong jalur tadi ya. Ya udah Mas Edric, sukses terus ya. Thank you. Sehat selalu dan juga semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Metro TV.